8 kamera ya? Iya, 8 nah ini kamera. jadi pertanyaan sebenarnya, kok cuma 8 kamera ya? Karena pengambilan angle-nya yang gue lihat ya, ada kritik juga. Iya, kok betul. ngambil angle-nya kok dari sisi situ sih, sudut Iya, situ sih memang. agak kurang jelas gitu. Nah itu gimana tuh? Dari sudut seberang kayaknya sih masih tidak tertanam kamera sih Bang ya. Oke. Kayaknya sama yang sisi yang belakang gawang. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan rekan-rekan lagi. Kali ini kita masih akan bahas sepak bola nasional dan kembali bersama jurnalis Skor ID ada Sumargo Pangestu. Aduh, satu kehormatan ini saya diundang ke sini. Apalagi ngobrol si kumis, komentator Liga Top Skor. Kalau lo apa dipanggil lo julukan apa? Bung apa namanya? Bung ini ya, Bung Margo aja sih. Pengen Bung Kumis. Kalau satu kan Gandimar. Iya, Galang, Bung Galang. Oh, Bung Galang. Iya, Bung Galang. Iya. Kemarin lo juga Liga 3 DKI ya? Oh, enggak. Oh, enggak dapet Iya, jatah? enggak. Oh, enggak ngambil? Bung Galang aja. Oh, Bung Galang Iya, aja. Oke. Pengen melepaskan sayap gini, Bang. Di Liga 3 DKI. Iya. Oke, sekarang kenapa gua sama Margo di sini? Karena Margo kemarin baru aja ikut liputan di Solo. Ini uji coba perdana ataupun tes pertama penerapan video asisten referee di kompetisi resmi nasional. Iya, betul, Bang. Waktu itu final Elite Pro Academy U20 yang terjadi di Stadion Manahan Solo hari Kamis ya. Ya, hari Kamis itu tanggal berapa ya kemarin? Kalau nggak salah, Bang. Ya, pokoknya Kamis kemarin. Terus di situ laganya Persis Solo versus Persita Tangerang U20 di Stadion Manahan yang menang Persis Solo. Nah, lu ngeliat gimana? Sekarang gini dulu deh. Waktu kemarin lu diajak muter-muter nggak di ruangan VAR-nya? Ya, pertama emang diajak muter dulu tapi secara singkat aja sih, Bang. Oke. Enggak yang terlalu jauh karena memang lapangan mau dipakai untuk pemanasan tim gitu. Jadi kita pertama ke ruang VAR-nya dulu tuh. Di ruang VAR-nya dulu ya seperti biasa lah, ada beberapa monitor di situ dan juga ya ada beberapa wasit yang monitoring. Monitornya ada berapa kok? Ada 5 sih, Bang, kehitung 1 2. Iya, 2 atas 3 bawah. Kelihatannya segitu. Terus? Udah itu aja. Paling sama dijelasin di situ emang yang bertugas wasit-wasit yang lulusan terbaik waktu itu. Jadi wasit VAR-nya ada berapa? Karena memang tes pertama itu kan, Bang. Iya. Tes pertama jadi LIB nggak ingin gagal karena itu juga masuk dalam penilaian FIFA. Oh iya benar, karena dia harus laporan ya. Iya betul. Tes pertama di kompetisi resmi mereka juga menurunkan wasit-wasit terbaik yang lagi masih nimba ilmu lah gitu. Terus sama mereka pakai 8 kamera kemarin, Bang. 8 kamera ya? Iya, 8 nah kamera. ini jadi pertanyaan sebenarnya, kok cuma 8 kamera ya? Karena pengambilan angle-nya yang gue lihat ya, ada kritik juga. Iya, kok betul. ngambil angle-nya kok dari sisi situ sih, sudut situ sih memang. agak kurang jelas gitu. Nah itu gimana tuh? Dari sudut seberang kayaknya sih masih tidak tertanam kamera sih, Bang ya. Kayaknya sama yang sisi yang belakang gawang dua-duanya kayaknya sih enggak itu. Kelihatan memang waktu replay kan dari samping aja kan, iya, Bang. Iya betul. itu memang dari samping aja. Emang masih ada ya, waktu itu Torik juga bilang ya 8 kamera juga udah bagus ketika gitu, sama kayak LIB juga pun bilang 8 kamera juga udah bagus, bahkan ada yang menggunakan 4 kamera gitu loh. Ada 4 kamera? Iya 4 kamera mungkin kan di situ lah. Itu juga dipantau dari pihak Hawkeye-nya juga. Iya, Hawkeye-nya ini penyedia si VAR-nya ya. Iya, penyedia equipment-nya. Alat VAR-nya itu dipantau juga sama Hawkeye. Waktu itu ya paling itu aja sih, terus langsung ke lapangan tuh, Bang. Terus dari ruang VAR room itu kita langsung ke lapangan, kita lihat emang ada di sisi aja sih, di sisi aja kelihatan dari atas tribun gitu. Terus dari samping ya nggak jauh beda sih, Bang, sama yang waktu Piala Dunia waktu itu. Piala Dunia U17 gitu. Nah, yang gue menarik dengar katanya tuh ada yang sampai keringetan. Nah, itu gimana ceritanya sebenarnya? Ya itu waktu itu kan dipimpin sama Torik kan. Torik betul, wasit namanya kan? Torik. Ya emang udah nggak lain nggak bukan pasti Torik dong. Iya. Torik bilang dia juga deg-degan. Deg-degan dia? Iya deg-degan. Saya 15 menit awal tuh deg-degan, tapi ke belakang juga udah terbiasa gitu. Bahkan dia cerita kabar bagus, maksudnya yang lucu-lucu nggak di sana gitu. Dia bilang ada pas di ruang VAR room tuh katanya dingin, tapi terasanya kayak panas banget gitu. Baru gitu ya kata takut salah ya, takut ya, mereka ya. juga takut salah kata gitu karena pertama kali kan untuk
tes, Iya benar. bahkan di kompetisi resmi lagi. Benar, gitu. Iya. Makanya nggak berani di final Liga 2. Iya, itu dia. Itu bakalan tekanannya lebih tinggi. Kalau final EVA masih bocah ada sih. Si Asep Saputra bang, direktur operasional LIB, dia bilang kenapa nggak di Liga 2? Dia jawab karena memang untuk nanti kan tesnya di Liga 1 ya bang, penerapannya di Liga 1. Championship Series. Nah ini kategori Liga 1 tapi tim-tim usia mudanya gitu. Oke. Asep Saputra sih bilang gitu waktu konferensi pers kemarin gitu. Ini VAR room-nya ini yang udah ini tetap ya? Udah tetap itu karena Manan salah satu yang itu kan benar, tetap kan, bukan yang lewat VAR kan? Iya betul. Oke, nah ini ada berapa wasit di dalam VAR room itu loh? Ada 3. Iya 3 betul. 3 ya? 1, 2, 3 baris. Jadi 2 asisten, 1 yang kayak operator gitu? Iya betul. Oke. Instruktur dari FIFA-nya ada? Nah kemungkinan kemarin si Asep, Mas Asep bilang kalau FIFA tidak bisa datang, dia cuma bisa mantau aja gitu loh. Waktu mungkin ada kegiatan lain ya, kita nggak tahu bang kegiatannya apa. Apa lo makan tengkleng? Makan tengkleng di Solo? Ya, bisa jadi bang. Tapi kalau secara garis besar gue tau lah apa namanya, kalau keterangan Pak Ferry segala macam atau apapun itu mereka puas dengan penerapan pertama kan. Bener bang. Tapi kalau menurut lo apa mungkin masih jadi kekurangan dari VAR ini dari pantauan lo kemarin di lapangan gitu? Kemarin protesnya berlebihan kah atau agak-agak lama ngambil keputusan kah si Toriknya atau gimana? Kalau dilihat sih memang ada sebuah pelanggaran tuh bang yang menjadikan penalti kan. Torik tuh mengambil keputusan dia nunjuk dulu ke penalti, terus tidak ada protes berlebihan sih dari pemain-pemain. Tapi Torik mendengarkan kayak ada di ruang VAR lah. Mungkin dia untuk ngambil keputusan lagi. Akhirnya melihat VAR dan tidak disahkan. Akhirnya nggak jadi penalti? Iya nggak jadi penalti. Karena setelah VAR itu nggak jadi penalti? Iya itu waktu Persita, padahal Persita itu mau ngejar ketertinggalan dari Persis. Yang ketinggalan dari 1-3 itu. Nah itu dapat penalti kira-kira di menit 80-an. Itu dapat penalti tapi akhirnya dianulir. Dan Torik waktu itu juga menjelaskan kalau memang diving. Iya dari secara replay dia diving jatuh dulu baru gitu. Tapi Torik ngejelasin nggak ke pemain kan gini? Penerapan VAR itu sekarang ada di luar negeri ya gitu. Jadi lu bisa denger nih komunikasi antara yang si wasit utama sama ruang VAR gitu. Nah terus semuanya jadi tahu nih keputusan ini diambil dasarnya apa. Penonton termasuk bisa dengar. Nah itu kemarin bakal ada seperti itu atau si Torik ngasih penjelasan ke pemain kah? Atau cuma sekedar tadi setelah pertandingan aja? Terlihat sih nggak ada penjelasan lebih dalam juga sih bang dari ke pemainnya ya? Ke pemainnya. Pemainnya pun nerima aja gitu ya? Iya nerima aja, dia tidak ada protes yang berlebihan tadi saya bilang kayak gitu langsung ya dimulai lagi. Ada di layar besar tuh ada kelihatan? Di layar besar. Tayangan ulangnya? Saya sih nggak ngeliat ke situ ya, saya ngeliat gerak-geriknya Torik aja sih di bawah. Saya sembari waktu itu ngambil video juga. Terus ya udah cukup lama juga sih bang untuk ngambil keputusan waktu itu sekitar berapa menit lah. Agak lumayan lama ya? Agak lumayan berapa menit baru ya ambil keputusan menganulir dari penalti itu. Iya karena itu butuh ini banget tuh seksama apalagi nih penalti ya urusannya gitu ya. Penalti dan menentukan gitu. Jadi emang nggak mudah sih sebenarnya. Nah kalau berdasarkan kemarin berarti selanjutnya kalau gue nggak salah masih ada 13 kali uji coba lagi. Betul, ini gimana maksudnya? Padahal kan Championship Series sudah tinggal sisa 6 pertandingan bakal Championship Series nih. Nah ini gimana nih? Dia bakal uji coba di mana nih maksud gue? Kemungkinan sih ya kayak yang sebelum-sebelumnya itu bang. Dari yang waktu itu di puncak sebenarnya kayak gitu bang ya. Dipatenin lagi nih sampai nanti benar-benar siap digunakan di fase Championship Series Liga 1 itu bang. Masih ada 13 kali lagi karena untuk ya biar oke lah gitu. Mungkin Pak Ferry atau LIB atau dari FIFA juga minta biar sampai penilaiannya oke dan bisa dipakai di fase. Apa jangan-jangan Liga 3 nasional ntar bakal diterapin lagi? Nah kemungkinan tuh bang, kita nggak tahu juga kan. LIB kan keputusannya gimana? Iya buat uji coba itu ya. Oh iya sih mudah-mudahan sih bisa lancar ya karena ini nggak mudah juga dan nggak murah. Iya betul dan bang. SDM kita ya mungkin sejauh ini masih terbatas sih kalau gue bilang. Iya tapi Pak Ferry Paulus optimis dengan kinerja wasit dari kemarin itu ya, yang oke kata dia bilang kinerjanya wasit. Jadi optimis dia dengan kinerja wasit-wasit lokal.
Pak Ferry, itu kan wasit-wasit yang emang lagi levelnya tertinggi di kita Pak Ferry. Gak semuanya gitu loh. Gue bukannya pesimis ya, tapi memang kita harus mencoba realistis juga gitu loh. Karena kalau ekspektasinya terlalu tinggi juga nanti malah jadi bumerang juga buat si LIB sendiri kan, ataupun PSSI ya. Sebenarnya memang harus ada upgrade. Kalau gue boleh bilang ya kemarin memang wasit-wasit terbaik yang kita miliki yang dicoba itu kan. Ya makanya ya mudah-mudahan aja sih wasitnya secara keseluruhan bisa merata, bisa menerapkan VAR itu karena memang tidak mudah juga karena di rule law of the game-nya juga kan pasti penerapan itu kan ada perbedaan juga kan. Dari yang udah ada sebelumnya kan. Iya betul Bang. Oh iya Bang, menariknya juga ada edukasi juga Bang dari pelatih Persita juga tuh. Kan pelatih Persita kan Ilham Jaikusuma ya Bang, legenda timnas Indonesia kan. Dia bilang kenapa nggak protes dengan keputusan itu karena memang sebelumnya dia udah ngedukasi ke anak-anaknya gitu kalau ada VAR kayak gitu. Jadi jangan protes berlebihan apa kayak gitulah, protes berlebihan. Dan dia bilang juga menerima legowo dengan keputusan itu. Pada akhirnya Persita nggak jadi cetak gol kan. Iya kayak gitu. Wah ini yang menarik nih bagi seorang pelatih usia muda dalam menanamkan respect, juga menerima keputusan itu dengan baik ya. Betul, Bang. Karena biar bagaimanapun mereka nih dasarnya nih pondasinya nih. Betul. Kalau dari remaja udah diajarin protes malah ribut pukulin apa segala macam itu kan gak bagus. Bahkan dia juga senang juga ada VAR gitu karena di eranya kan nggak ada. Nggak ada, jauh banget. Jauh banget kan waktu Ilham Jaikusuma main. Ya benar. Jadi ini sebuah perkembangan yang bagus secara teknologi. Ya mudah-mudahan kameranya ada kemungkinan kamera ditambah gak sih kok? Kayaknya enggak sih Bang. Udah itu aja sih kalau pandangan saya sih ya Bang ya. Itu doang ya? Gitu. Oke 8 ya. Ya mudah-mudahan oke lah penerapannya walaupun cuma 8 kamera. Karena kemarin sempat ada sebuah angle gitu yang dilihat. Wah kok dari sisi situ gitu kayak lo ngeliat replay biasa bukan lo ngeliat replaynya VAR gitu. Jadi kayak kita di sini di seberang kita nih. Gitu. Jadi kameranya di sini, pelanggarnya di seberang kita kan kayak gitu. Itu jadi kan wasit juga nggak begitu jelas ya. Betul. Walaupun tayangan ulang, tapi biar bagaimanapun itu udah sebuah perkembangan dari kompetisi. Yang menarik apa lagi Go di Solo kemarin? Yang menarik ya paling itu aja sih Bang. Tadi pelatih bilang kayak gitu, terus sama pelatih lainnya juga oke aja karena kan emang VAR gitu loh. Dan juga diharapkan juga VAR ini bisa cepat aja gitu loh Bang, bisa diterapin dan nggak sampai gagal lagi diterapin. Tadinya kan mau Februari tuh katanya kan. Iya betul. Nah ini kan langsung ke fase championship. Iya gitu. Benar-benar ternyata memang butuh kesiapan yang lebih dan mental yang lebih sih sebenarnya. Terutama bagi wasit ya. Nah karena, itu dia. Karena mereka kalau misalnya melakukan kesalahan individu ya misalnya ini kan gak ada VAR nih, mereka masih bisa itu human error gitu. Tapi ini ketika sudah lu difasilitasi dengan VAR, human error itu mungkin harus diminimalisir. Jangan sampai ada, bahkan ketika lu ngasih keputusan masih kasih keputusan konyol misalnya dalam tanda kutip, ketika lu sudah lihat VAR akan jadi kartu mati buat lo gitu, buat wasit itu ya, bakal dievaluasi gitu kan. Betul. Lagi nih kebanyakan sekarang wasit-wasit di Liga 1 gue tahu memang wasit-wasit baru, wasit-wasit muda yang memang di-upgrade, dipromosiin, ya tentunya menjadi pengalaman tersendiri dan ini sebuah development yang memang gua apresiasi juga lah sama PSSI gitu untuk development wasit terus gitu loh. Banyak bahkan kemarin kalau nggak salah ada kursus terbaru itu ada 2 wasit cewek yang C1 walaupun nanti dia C1 nasional, jadi nanti dia tetap akan dari Liga 3 dulu atau usia muda dulu, tahapannya kan ada kayak gitu tuh, baru lo promosi gitu ke di Liga 2 dan Liga 1 gitu. Tapi kemarin gue lumayan apresiasi ada 2 wasit cewek lagi yang ikut kursus terakhir, ya tentunya ini sebuah development yang bagus yang memang dibangun sama PSSI sih. Oke. Nah sama ada juga di situ terlihat lupa ngabarin tadi, fan mobile juga ada sih Bang. Oh, fan mobile juga ada di situ. Ada di situ. Oh, udah disiapin juga. Udah disiapin. Jadi kita nggak sempat lihat tapi ada yang memfotokan gitu kan. Karena kan waktu itu langsung naik ke tribun untuk nyaksiin pertandingan final itu kan. Ada yang mau, ternyata ada fan mobile-nya di situ ya, sama seperti itu Bang. Ada beberapa kamera, beberapa monitor di dalamnya. Oh, memang gitu. Disiapinnya di setup-nya sama ya, kayak yang lu ditanam yang tetap ya. Betul. VAR yang tetap. Tapi Stadion Manahan masih bagus kok. Masih bagus sih Bang. Masih oke. Terlihat masih oke. Oh, masih bersih. Masih bersih Bang. Kalau dulu kan nggak tahu lah. Kita tahu lah Stadion Manahan dulu sama sekarang kan beda. Maksud gua kan ini kan udah selesai nih Piala Dunia U17. Betul. Gitu terus dipakai Persis Solo berarti oke ya? Masih oke Bang. Masih bisa dirawat ya? Benar. Tribunnya juga masih oke. Terus tribun medianya juga oke lah. Masih oke ya? Oke Bang. Ada monitor gak sih?
Ada monitor nggak sih? Monitor ada sih Bang di belakang itu kan gawang. Iya ada. Masih ada Masih ya. ada 2. Tapi kalau di yang tribun media sisi. tuh nggak ada ya? Monitor? Nggak ada. Tribun media nggak ada ya. Tapi bangkunya masih yang itu ya? Masih ya lumayan lah Bang. Bangkunya ada busanya gitu. Oh ya, iya. Gitu bukan bangku Metro Mini. Iya betul. Bukan bangku Metro Mini karena dulu bangkunya bangku Metro Mini. Mejanya atau yang ini yang satu ini kan? Atau yang pakai yang kayak bangku kuliahan? Enggak, yang satu kayak gini. Jadi meja panjang. Iya meja panjang, jadi satu itu buat 2 orang, 2 media, 2 orang itu untuk ngetik gitulah. Ya berarti sama kayak di GBT juga. Berarti sekarang udah per 2 orang gitu. Bagus. Ya bagus lah. Wifi oke. Wifi oke Bang. Itu juga saya kenceng banget nih. Iya. Oke deh. Itu tadi pembahasan kita tentang pengalaman Margo liputan tentang VAR. Mudah-mudahan VAR ini bisa memang menjadi solusi dan juga wasit-wasit kita bisa terus upgrade. Benar Bang. Dan kompetisi kita makin berkualitas. Amin, mantap. Oke, itu aja dulu pembahasan kami di Discord kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe dan juga komentar di kolom komen. Jangan lupa juga untuk follow semua akun sosial medianya Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram maupun juga TikTok, dan juga kita ada di Noise. Itu dia. Jangan lupa juga untuk terus baca skor.id karena semua berita olahraga ada di sana. Gue Rasatnan dan juga Margo. Hai, Margo Pangestu. Sampai jumpa lagi.